tidaklah sempurna menjadi umatku. Terima kasih. Siapa? Dzu hasadin, orang yang memiliki sifat hasud, sifat dengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Hadisnya bismillahirrahmanirrahim. Laisa minni, tidaklah termasuk golonganku. Siapa? Dzu hasadin, orang yang memiliki sifat hasud, wala namimatin, dan juga orang yang punya sifat namimah, adu domba. Yang ketiga, wala kahanatin, juga orang yang percaya kepada dukun. Wala ana minhu, dan aku tidak termasuk golongannya. Jadi ada 3 pokok dalam hadis ini, ya, bahwasanya laisa minni, tidak termasuk golonganku. Maaf, kalau kita memahami makna dalil, baik Al-Quran maupun hadis, itu tidak bisa serta-merta langsung dipahami secara teks. Kalau ini dipahami secara teks, tidak termasuk golonganku, artinya tidak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini, ya. Atau begini, tidak ada sholat tetangga masjid kecuali sholat di masjid. Ini hadisnya begitu. Kalau kita pahami dengan teks saja, nih ono tonggo masjid gak sholat di masjid, gak sah. Ini kalau kita pahami secara teks. Tapi bukan begitu, ya, cara memahaminya, ya. Nah, ini laisa minni, tidak termasuk golonganku. Ini para ulama ini memberikan gambaran tidak termasuk umat Muhammad yang sempurna. Jadi ada kata sempurna yang tidak ditulis di situ, ya. Terima kasih. Kenapa tidak ditulis? Para sahabat sudah paham. Contoh begini, Pak. Bapak-bapak besok pagi jam 7 yang ke masjid dapat hadiah. Itu aja. Berarti gak usah nulis setelah jam 7 gak dapat hadiah, gak usah nulis begitu. Itu sudah paham, ya. Jadi ada kefahaman yang tidak ditulis, itu sudah umum. Nah, ini para sahabat sudah umum, ya. Jadi bukan berarti tetangga masjid yang tidak sholat di masjid sholatnya tidak sah, bukan begitu, kurang sempurna. Nah, itu yang perlu kita batasi. Jadi tidaklah sempurna menjadi umatku. Terima kasih. Siapa? Dzu hasadin, orang yang memiliki sifat hasud, sifat dengki. Kemarin kita sebutkan di hadis yang atas, orang yang punya sifat hasud ini adalah orang yang akan kehilangan banyak kebaikan. Contoh umpamanya, kita itu setiap pagi, setiap hari kerja, Pak, mengumpulkan uang. 1 bulan kita kumpulkan, 1 bulan kita kumpulkan, sudah kumpul di rumah langsung terbakar, habis. Itu contoh kalau kita punya sifat hasud. Kebaikan kita yang kita kumpulkan hilang seketika itu, ya. Jadi terus yang kedua, yang kemarin itu, sifat hasud itu dapat merusak keimanan, ya. Jadi kalau sudah imannya rusak, ngapunten, ya, kesulitan kita akan masuk surga. Nah, ini orang yang punya sifat hasud itu tidak termasuk golongan Nabi. Maksudnya tidak termasuk golongan yang sempurna. Jadi
mari kita upayakan menjauhi sifat hasud ini. Kemarin sudah kita sampaikan bagaimana cara menjauhinya. Kita belajar husnudzon kepada siapa saja. Pokoknya orang yang di depan saya itu orang baik. Orang di depan saya itu orang baik. Kalau sudah bisa semacam itu, insya Allah ya kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang demikian. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang melokasi keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Yang melokasi jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, siapa saja yang saat ini yang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah menghapus seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.